Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Triwahyudi. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Unika Atmajaya dengan program studi bimbingan dan konseling. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari jawabnya sih kayaknya habis makan semua ya. Bener nggak? Kalian habis makan? Ada yang belum makan siang? Ada? Tadi setelah sholat zuhur kalian ngapain? Ada yang nggak makan? Oke, semuanya makan yang ini ya. Jadi kita siap untuk melanjutkan mata pelajaran Bapak. Mata pelajaran Bapak, mata pelajaran apa? TK itu apa? Konseling. Oke, terima kasih. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, Bapak minta tolong di antara kalian ada yang memimpin berdoa. Oke, di antara kalian siapa yang ingin memimpin doa? Siapa? Oke, terima kasih. Silakan Raisa memimpin doa kegiatan hari ini. Teman-teman semuanya, sebelum memulai pelajaran hari ini, diawali dengan doa dalam hati. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Raisa. Oke, anak-anak semua, sebelum tadi sudah diawali sama kita baca doa, selanjutnya Bapak pengen mengetahui apakah di kelas ini ada yang tidak hadir atau hadir semua? Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Mantap, berarti komplit ya. Berapa totalnya? 27 hadir semua. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Oke. Seperti yang nampak juga di depan, tujuan layanan kita pada hari ini adalah peserta didik mampu memahami pentingnya mengetahui informasi yang berkaitan dengan sekolah lanjutan, serta memiliki sikap positif dalam meraih kesuksesan masa depan. Jadi kata kunci pertemuan kita hari ini adalah kalian akan Bapak berikan beberapa informasi ya mengenai sekolah lanjutan dan tujuan akhirnya adalah yang terakhir nih, meraih kesuksesan di masa depan. Apa sih tulisannya? Ice breaking. Oke, kita akan melakukan ice breaking. Ice breaking yang akan kita lakukan adalah nanti Bapak akan minta kalian untuk semuanya berdiri. Nah, ini belum dimulai lagunya ya, musiknya belum kita mulai. Nanti kalian Bapak minta untuk semua berdiri. Nanti Bapak akan peragakan gerakan dan Bapak akan ucapkan apa yang Bapak minta. Contoh misalkan angkat tangan ke atas, nanti kalian harus mengangkat tangan ke atas. Julurkan tangan ke depan, kalian harus menjulurkan tangan ke depan, gitu ya. Kalian harus ikuti instruksi apa yang Bapak ucapkan. Oke, paham ya? Oke, yuk kita berdiri semuanya. Oke, terima kasih. Kalian gak usah khawatir ya, ice breaking kali ini sama seperti ice breaking sebelum-sebelumnya. Akan ada reward. Rewardnya sudah ada di depan. Ada kotak ya, ada minuman penyegar ya. Oke, kalian siap semua ya? Siap. Oke, tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke depan. Oke, tangan ke depan, tangan ke samping, pegang pipi. Oke, pegang telinga. Siapa tadi yang megang mata? Nggak ada apa-apa yang megang mata. Tangan ke atas. Genggam tangannya. Oke. Genggam tangan berarti harus, ya boleh ditutup tangannya, boleh. Oke, Bapak akan lakukan semakin cepat ya. Bapak akan lakukan semakin cepat ya. Kalian harus mengikuti instruksi apa yang Bapak ucapkan. Oke ya. Pegang mata. Pegang pipi. Pegang rambut. Pegang mata, tangannya dulu ke atas, gitu ya. Jadi kalian sudah membentuk kelompok. Di sini ada berapa kelompok?
Ada berapa kelompok di sini yang sudah terbentuk? Ada 5 kelompok ya, sama seperti pertemuan terakhir kita membentuk kelompok-kelompok kecil. Dari siswa kita 27 ada 5 kelompok, berarti ada 2 kelompok yang berjumlah 6 anak. Ya, 3 kelompok berjumlah 5 anak. Apakah kalian sudah mendapatkan kelompok semua? Sudah ya. Kelompoknya masih sama seperti kelompok terakhir ya? Oke, nanti ketentuannya masih sama seperti pertemuan yang sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kali ini akan berdiskusi tentang pilihan karir setelah lulus SMP. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi yang selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana kalian akan melanjutkan studi setelah lulus dari SMP? Pertanyaan di atas harus kita jawab dan dipersiapkan sedini mungkin mulai saat ini, karena sebentar lagi kalian akan segera memenuhinya. Semakin dipersiapkan dengan baik, diharapkan hasilnya akan semakin optimal. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar terdiri dari SD atau MI, SMP, MTS, atau bentuk lain yang sederajat. Kemudian pendidikan menengah terdiri dari SMA, MA atau Madrasah Aliyah, SMK, MAK atau Madrasah Aliyah Kejurusan, atau bentuk lain yang sederajat. Selanjutnya, pendidikan tinggi terdiri dari akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Sekarang kalian tengah menyelesaikan pendidikan dasar yang diharapkan akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu pendidikan menengah. SMA atau SMK adalah sekolah menengah atas atau kejuruan. Berdasarkan jenisnya, sekolah menengah dibagi menjadi 2, yaitu SMA dan SMK. Perhatikan bagian berikut ini. Keterangan dari bagian tersebut yaitu SMA atau MA ada kelompok peminatan. Di antaranya adalah yang pertama, kelompok peminatan matematika dan ilmu alam atau MIPA. Kemudian kelompok kedua yaitu kelompok ilmu-ilmu sosial atau IPS. Kemudian yang ketiga adalah kelompok ilmu bahasa dan budaya atau Oke ya. Tadi kalian sudah melihat tampilan video yang berisi penjelasan singkat mengenai kemana kalian bisa berlabuh setelah SMP. Oke, Bapak minta di antara kalian ada yang bisa menceritakan kembali, boleh menggunakan bahasa kalian sendiri ya. Silakan, apa yang telah kalian dapat, apa yang kalian ingat, dan apa yang kalian ingin sampaikan berkaitan dengan video tadi. Oke, siapa yang ingin memulai? Oke, boleh. Raisa, silahkan. Kenapa kalau setelah SMP itu ada memiliki 3 jalur pendidikan? Oke, kenapa setelah SMP ada 3 jalur pendidikan? Oke, berarti Raisa ingin bertanya ya? Oke, ingin bertanya. Raisa, kalau Raisa ingin bertanya sama Pak Febri, Raisa juga mau nggak bertanya sama teman yang lain? Boleh. Oke, Raisa mau bertanya sama siapa? Coba ditunjuk siapa temennya yang harus jawab pertanyaan Raisa. Ada nggak? Siapa ya? Siapa? Dari kelompoknya beda. Boleh, silahkan. Saya mau Wildan aja deh. Wildan yang menjawab ya. Oke, Wildan. Tadi Raisa bertanya, kenapa setelah jenjang SMP ada 3 alternatif sekolah yang bisa dipilih? Nah, bisa dijawab nggak? Kenapa ya? Kenapa ada 3 alternatif sekolah ya? Oke, silahkan Wildan. Oke, saya jawab ya Pak. Boleh, silahkan. Jadi itu jalur pendidikan setelah SMP itu ada 3. Yang pertama jalur formal, yang kedua non formal, yang ketiga ada informal. Kenapa sih ada 3 jalur ini? Karena biar kita memudahkan kita, biar lebih gampang memilih sekolah lanjutannya sesuai dengan karir kita nantinya Pak. Gitu sih Pak. Oke, baik. Terima kasih Wildan.
Tadi jawabannya Wildan seperti itu. Jadi 3 alternatif pilihan setelah SMP. Tadi yang Wildan sebutkan yang pertama apa Wildan? Formal, non-formal, dan informal itu untuk memudahkan kita sebenarnya setelah kita selesai SMP, demi menuju cita-cita kita, kita dikasih alternatif pilihan. Tinggal kita yang menentukan ya, sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan, nanti juga akan Bapak bahas, sesuai dengan karakter masing-masing sekolah. Di pembahasan kita hari ini menindaklanjuti dari pertemuan yang terakhir ya, tentang karir. Kalau pertemuan terakhir tentang karir, kita udah ngomongin cita-citanya. Sekarang kita ngomongin bagaimana atau langkah, bagaimana cara melangkah untuk menggapai cita-cita kita. Sedangkan kita sekarang ada di ujung bangku sekolah menengah pertama. Jadi setelah ini saya harus melangkah kemana? Gitu ya, jadi pembahasan kita akan berkutat seputar itu. Oke, selanjutnya adalah, nah ini dia. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, ada beberapa bentuk pendidikan menengah yang dapat ditempuh setelah lulus dari SMP. Antara lain, ada sekolah menengah atas atau biasa kita sebut SMA, kita singkat SMA. MA itu adalah Madrasah Aliyah, ya sebenarnya sejajar dengan SMA tapi di bawah naungan Kementerian Agama. Sebenarnya sama, kalau SMA SMK di bawah Kementerian Kemendikbud Ristek Dikti, ya SMA SMK di bawah Kementerian Pendidikan, sedangkan Madrasah Aliyah di bawah Kementerian Agama. Yang terakhir adalah SMK Sekolah Menengah Kejuruan. Sama seperti video tadi, coba kita akan bahas sedikit. Ya, sebenarnya ini tidak semuanya tertulis ya. Mungkin ada yang lain yang kalian bisa. Setelah SMP kan juga bisa Pak masuk sini. Ada? Selain ini yang disebutkan, setelah SMP bisa nggak masuk pondok pesantren? Oke, bisa ya masuk pondok pesantren. Tapi untuk pertemuan kita hari ini, kita bahas, konsentrasikan pada 3 jenjang ini terlebih dahulu. Oke, ada SMA, ada Madrasah Aliyah, dan SMK. Oke, untuk SMA dulu. SMA merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal. Tadi sudah di-highlight sama Wildan. Ada formal, informal, non-formal. Ada 3 ya. SMA merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP sederajat. Di jenjang SMA ada jurusan-jurusan yang dapat dipilih peserta didik seperti jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Ya, nanti di dalam SMA itu sendiri, ketika kalian sudah memilih masuk ke SMA dan sudah masuk ke SMA tersebut, nanti di dalam situ akan ada pembagian, akan ada klasifikasi kelasnya. Ada kelas jurusan IPA, ada kelas jurusan IPS, dan ada kelas jurusan bahasa. Tapi Bapak sudah mulai jarang nih kedengeran yang jurusan bahasa. Tapi kalau jurusan IPA dan jurusan IPS masih suka terdengar. Ya, jadi di dalam SMA sendiri itu ada pembagiannya. Pertanyaan dasarnya adalah mengapa harus ada pembagiannya? Karena ketika sekolah menengah atas, kalian akan diberikan materi jauh lebih intens, jauh lebih expert lagi. Jadi ketika kalian masuk ke dalam kelas tersebut, kalian bisa lebih fokus dalam belajar. Ketika kalian masuk ke dalam kelas jurusan IPA, nanti kalian di dalam kelas tersebut akan banyak menemui mata pelajaran atau jam mata pelajaran IPA akan jauh lebih banyak daripada pelajaran-pelajaran yang lainnya. Ya, contoh misalkan untuk di kelas IPA itu pembagiannya apa saja sih? Ada biologi, ada fisika dan kimia. Ya, nanti juga ada matematika. Ya, sama gitu ya. Untuk kelas IPS juga sama. Ketika kalian memilih masuk ke dalam kelas IPS, gambarannya sama seperti kelas IPA, hanya mata pelajarannya yang berbeda. Kalau mata pelajaran di kelas IPS itu ada sejarah, ada ekonomi akuntansi, ada geografi, ada sosiologi atau antropologi. Ya, selanjutnya. Nah, ini Madrasah Aliyah. SMA-nya versi Kementerian Agama ya. Jadi tadi Bapak sampaikan di awal, SMA dengan MA sama, hanya di bawah naungan yang berbeda. Konsentrasi di dalamnya juga berbeda. Ya, MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama atau Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP sederajat.
Mata pelajaran yang spesifik dalam jenjang ini adalah Al-Quran dan Hadis, Akidah dan Akhlak, Fikih, SKI atau Sejarah dan Kebudayaan Islam. Terakhir adalah Bahasa Arab. Jadi ketika kalian memilih masuk kelanjutan SMP adalah kalian memilih Madrasah Aliyah, secara otomatis kalian akan mendapatkan materi-materi pelajaran yang Bapak sebutkan tadi yang ada di depan. Ya, nggak bisa milih karena semuanya sudah menjadi satu kesatuan. Ya, secara otomatis kalian akan mendapatkan mata pelajaran tadi Al-Quran dan Hadis, Akidah Akhlak, SKI, Fikih, dan terakhir adalah Bahasa Arab. Kalau di sekolah kita sendiri, sebenarnya yang sudah ada apa? Bahasa Arab, sudah ada ya, pernah kalian dapat ya? Bahasa Arab. Kalau pendidikan agama sudah pasti ada gitu ya. Al-Quran kalian belajar di BTQ ya. Kalian belajar sudah di BTQ gitu ya. Nanti ketika kalian milih Madrasah Aliyah akan lebih diperdalam lagi pembahasannya. Mengisi LKPD. Bapak akan membagikan ada 3 jenis LKPD. Ya, LKPD pertama adalah LKPD per kelompok. Jadi masing-masing kelompok mendapatkan 1 dan kalian harus mengerjakan sesuai dengan kelompoknya. Jadi ini dikerjain bareng satu kelompok, kerja bareng. Apa istilahnya ya? Kerja bakti, kan ya? Kerja kelompok. Lalu ada 2 LKPD yang kalian isi secara individu, secara manual, tidak saling bekerja sama. Oke, nanti cara mengisi yang individu kalian hanya isi nama kalian dan kelas kalian. Nanti kalian bisa checklist sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Informasinya sudah jelas di sana, pilihannya ada 4 kolom bisa kalian pilih, SS, STS dan STS. Ya, SS untuk sangat setuju, S untuk setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Kalian harus kerjakan sesuai dengan apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian rasakan. Oke, jadi yang pertama Bapak akan bagikan LKPD masing-masing kelompok terlebih dahulu. Waktunya tidak lama, waktunya sekitar 3 menit. Karena soalnya juga tidak banyak dan bisa dibagi masing-masing anggota. Oke, jangan lupa dituliskan nama kelompoknya, nama panggilannya. Nah, nama panggilannya saja, tidak perlu nama lengkapnya. Ya, ini ikut diskusi ya. Jangan sampai melewat. Ya, mulai dijawab, boleh, silahkan dijawab. Pak, mau tahu kira-kira kelompok mana yang siap untuk berbagi jawaban untuk pertanyaan pertama? Ada? Oke, kelompok Catherine, silahkan pertanyaan pertama. Sambil berdiri, boleh? Ya, berdiri dibaca pertanyaannya dan jawaban versi kelompok kalian ya. Yang pertama, seperti apa sih kita dalam menentukan sekolah lanjutan? Ya, sangat penting karena untuk menentukan karir kita dan masa depan kita. Dan untuk yang kedua, menurut kalian sekolah yang baik itu seperti apa? Nomor 1 dulu. Nomor satu dulu. Nomor 1 tadi jawabannya adalah sangat penting karena sangat untuk penting menentukan karir kita dan masa depan kita. Oke. Tadi kamu kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 jawabannya sangat penting karena untuk menentukan karir kita. Nah, persiapan karir, oke, penting deh. Karena untuk masa depan itu dalam menentukan sekolah lanjut itu penting. Pokoknya kaitannya sama masa depan. Oke, ada kelompok lain yang ingin melengkapi versi kelompoknya? Kelompok berapa? 5. Oke, boleh silakan berdiri. Nomor 1. Oke, nomor 1. Sepenting apa sih kita dalam menentukan sekolah lanjutan? Kan ya, sangat penting karena dengan kita memilih sekolah lanjutan, kita dapat mengetahui kemampuan kita ada di bidang yang mana. Oke, baik. Kelompok 5 bilang sangat penting karena memilih sekolah lanjutan kita juga bisa mengetahui kemampuan kita.
Pendidikan Indonesia. Sebutan yang akan terus dilekatkan kepada seorang pendidik bersahaja yang rela lepas jubah kebangsawanan dan bisa berbaur dan merakyat. Tapi jarang kita tahu, sebelum menggagas filosofi pendidikan kita, beliau memulai langkahnya sebagai seorang aktivis, pejuang, dan wartawan cerdas dan tajam dalam mengkritik penjajahan. Dialah Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Terakhir, sebelum kita menutup pertemuan kita, pembelajaran kita pada hari ini, ingin tahu di antara kalian boleh tunjuk tangan siapa yang bisa menggambarkan perasaannya setelah mendapatkan materi layanan pada hari ini. Boleh, siapa? Tunjuk tangan. Yang mau? Oh, Catherine, boleh. Silahkan berdiri, Catherine. Bagaimana perasaannya hari ini setelah mendapatkan materi? Perasaan saya dari awal mungkin emang bingung dari kata-katanya ya, tapi semakin berjalannya waktu saya semakin ngerti yang dimaksud dari materi ini. Oke, baik. Awalnya bingung, terus semakin berjalannya waktu, akhirnya sedikit demi sedikit semakin paham, gitu ya. Berarti perasaannya bahagia setelah paham? Senang. Oke, baik. Terima kasih, Catherine. Tepuk tangan buat Catherine. Oke, satu anak lagi, anak cowok boleh? Oke, Destin deh, boleh. Ya, boleh. Destin berdiri. Bagaimana perasaannya hari ini? Saya senang. Jadi perasaan saya selama mendapatkan layanan hari ini senang. Jadi kita bisa tahu mana tentuin pilihan kita mau SMK atau SMA dari jenjang ke jenjang yang lain. Jadi kita tuh nggak perlu bingung lagi mencarinya gimana. Terus kita juga harus merencanakan untuk ke masa depan. Oke, baik. Destin, tepuk tangan. Ya, satu anak cowok yuk. Siapa nih? Anak putra nih. Tadi sudah Catherine, sudah Destin. Sekarang coba Fauza. Fauza, boleh berdiri Fauza. Ya, bagaimana perasaannya hari ini? Dan saya senang Pak melihat video ini, bisa membangunkan motivasi kita buat bisa belajar lebih baik. Terus membangunkan motivasi. Oke. Itu aja sih, Pak. Baik, terima kasih Fauza. Tepuk tangan. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Ini adalah slide terakhir. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terus senantiasa belajar, tingkatkan value dalam diri kalian. Oke, sebelum kita tutup, kita akhiri dengan berdoa. Boleh Wildan pimpin doa? Mari teman-teman semua, sebelum mengakhiri kegiatan, berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Kita akhiri perjumpaan kita hari ini. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji Bapak tadi, ada minuman. Hanya ada 3 tadi yang berhak mendapatkan. Yang pertama ya, yang tanya jawab, ada 6 anak. Bapak ada 3, setelah ini Bapak akan berikan sisanya. Oke, terima kasih semuanya.